Selamat datang di Papa Oto. Kali ini gua mau nge-review MG. Morris Garrett. Nah, karena Indonesia ini beragam populasinya, MG memberanikan diri dari Inggris loh ini MG untuk bisa memasuki pasar di Indonesia. Dibuat di Thailand, rasa Eropa, harga di bawah Jepang. Oke, lu harus ngecek ini. Ciao. Ini mobil gokil banget guys. Kalau kita bisa lihat dari depan nih, kalian pernah ngeliat gak seperti model apa? Betul, CX-5. Kalau kita bisa lihat nih, front grillnya yang ini sarang tawon front grillnya ini memberikan kesan tegas banget. Dan biasanya mobil-mobil yang dengan front grill lebar, itu dia pengen kasih kesan sporty, mewah, dan juga ada sisi elegannya. Ditambah list chrome. Ini persis seperti Mazda CX-5, tapi kalau gua lihat ya, ini seperti Mazda CX-5 versi sebelumnya. Gak cuman itu, kalau kalian bisa lihat nih, lampunya, ini masih halogen projector biasa. Dan masih bohlam guys, untuk lampu sen depan. Kalau kita bisa lihat dari bawahnya juga fog lamp, modelnya lebih manis, ditambahin sisi chrome-nya di sininya. Front lips yang cukup seksi, kalau dia pengen menegaskan bahwa mobil ini benar-benar adalah SUV, compact SUV. Jadi kalian bisa lihat juga tampak depannya. Sebenarnya ya kalau dari depan, kalau gue dari sini nih, dari sini, ini gue ngelihatnya seperti Mitsubishi Outlander. Sisi lampunya sampai lipsnya ini. Nah ini juga ada sisi ininya nih, yang menurut gue ini seperti bener-bener persis seperti Outlander. Nah, ini yang gue bilang tadi, sisi yang mirip banget kayak Outlander. Kalian bisa lihat nggak kalau dari sisi depannya nih? Nah, ini yang gue bilang tadi, mirip banget seperti. Nah, kalau kita bisa lihat nih, ini adalah sisi samping yang mirip bener-bener seperti Outlander. Gila nggak? Ini model bagus banget. Morris Garrett memberanikan diri untuk bisa bersaing dengan HR-V. Sayang, Outlander udah nggak ada. Nah, jadi kalau kita bisa lihat nih, nggak cuman itu. Di sampingnya, desain pion sampingnya, ini sih bagus banget sih menurut Papa Oto ya. Ini bener-bener lebih slim, lebih aerodinamis. Nggak cuman itu, garis-garis aerodinamisnya dia ini bener-bener tegas banget dengan velg two-tone. Dengan ukuran dia pakai Yokohama. Ini ukurannya 215 50 R17. Two-tone palang 5. Keren sih. Ini model keren banget. Dan kita bisa lihat di sini ada garis silver matte yang nggak begitu norak, tapi dia menunjukkan ada kesan sportinya juga. Kita kalau bisa lihat nih, list chrome-nya dia. Ini list chrome-nya dia gokil banget. Kesan elegan ada kelihatan dari sampingnya dia. Kalau kita bisa lihat ya. Dan juga di sini ada roof rack silver, hampir mau ke chrome, tapi tidak begitu norak juga. Bagus banget. Ini benar-benar roof rack yang berfungsi ya, bukan roof railan. Kalau kalian tahu, compact SUV itu benar-benar standarnya harus ada. Kalau kita bisa lihat dari sisi sampingnya, dia belum smart entry, jadi masih buka manual. Dari samping, dia seperti biasa SUV, ada over fender plastik. Itu yang mengesankan bahwa dia bisa dibawa kemana aja. Yes, nggak cuman itu. Kita bisa lihat nih dari sisi belakangnya. Sisi belakangnya sih seksi banget sih. Kalau kita bisa lihat ya, ini bener-bener dia Eropa desain. Nggak kayak Jepang, nggak kayak Korea. Tapi kalau kita lihat dari samping tadi, dia sampingnya tuh mirip banget seperti Hyundai. Hyundai Tucson yang previous model, yang sebelum sekarang ya.
Nah, ini kalau kita bisa lihat nih garis horizontalnya. Ini benar-benar seperti mobil Eropa banget. Cuman sayang, teknologi LED 3D itu hanya di sini look-nya aja, bukan teknologi yang di-apply ke dalamnya. Ini adalah tipe ZS. Kita bisa lihat nih, lips skid plate belakangnya. Ini benar-benar dia memberikan kesan the real SUV. Compact SUV tempatnya. List chrome di belakangnya ini memberikan ada kesan sportinya dan ada kesan elegannya. Cukup ganteng ya sebenarnya kalau dari belakang ya. Dia benar-benar seperti VW Touareg yang sekarang. Desainnya mirip banget. Ada satu keunikan. Cara bukanya. Nah, dengan kapasitas bagasi seperti ini, compact SUV itu cocok banget untuk keluarga milenial yang baru pertama kali punya mobil. Ini kita bisa lihat, ini ada tray-nya, bisa dilepas juga. Jadi kalau kamu misalnya mau parkir atau mau naruh barang, nggak perlu khawatir dengan kapasitasnya, itu bisa kamu lepas tray-nya dan kamu bisa menambah kapasitas barangnya. Wah, ini dia nih. Inline 4 cylinder 1500 cc, 112 HP. Dengan mobil sebesar ini 1500 cc cukup untuk di Indonesia. Kalau kita bisa lihat nih, emang standarnya Inggris ya, rapih, penempatan engine-nya rapi, nggak ada kabel yang seliweran. Beda dengan kayak mobil Jepang, ini benar-benar rapi banget. Semuanya di lekuk-lekuknya benar-benar diperhatikan oleh MG. Mobil ini dibuild di Thailand, jadi kalau masuk di Indonesia, ini termasuk mobil CBU. Ingat mobil CBU, STNK-nya agak lama. Ini dia nih. MG ZS. Posisi duduknya ini benar-benar asik banget sih. Posisi duduknya asik. Posisi duduknya asik. Kontrol, audio kontrol ada di sebelah kiri. Untuk tracknya di sebelah kanan. Ada voice command. Desain setirnya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kurang empuk tapi. Kalau kita bisa lihat, kursinya manual. Maju mundur, oh bisa naik turun manual, dan maju mundur. Nah, ini yang unik, setelan AC-nya nih. Setelan AC-nya ini, kalau ke kanan lebih kenceng, kalau ke kiri nutup. Praktis loh, nggak ada di mobil lain seperti ini. Untuk spionnya ada di sebelah kanan. Untuk lampu ada setelannya sampai dengan 3. Ini untuk penyimpan uang. Ada bensin, ada kap mesin. Ini unik loh. Nggak cuman itu loh. Soft touch man. Di harga di bawah 300 juta, itu nggak ada mobil yang pakai soft touch. Untuk compact SUV ya, nggak ada. Ini soft touch, semua soft touch. Soft touch-nya tebel, bener-bener soft touch yang tebel. Dengan safety, 6 airbag di driver, passenger, set driver, sama di seluruh window, depan dan belakang. Ini mobil sih asik banget sih. Kayaknya asik. Tapi kalau kita lihat fiturnya, untuk kebutuhan di Indonesia, ini more than enough. Untuk setirnya, naik turun, tilt, dan tidak teleskopik. Wah, hampir teleskopik, belum teleskopik. Sayang banget ya. Jadi belum teleskopik. Power window, central lock, dan ini benar-benar kesannya lebih elegan banget untuk pintunya.
Di sini ada monitor. Nah, di sini ada monitor. Monitornya ini sudah terintegrasi dengan Apple CarPlay. Gila, ini hebat loh nih mobilnya. Apple CarPlay untuk menunya short, audionya biasa banget. Jadi di sini ada AC untuk settingannya, dari AC dari depan, dari bawah dan depan. Jadi ini car-nya. Ada driver, maintenance, urban. Nah, ini yang nggak ada di compact SUV lainnya, yaitu driving mode. Compact SUV yang ada mode urban, normal, dan dynamic itu gua rasa cuma ada di sini. Ini dengan mobil diam ya. Kalau kita pakai yang urban, ini sih ringan banget. Ini mobil diam ya. Ini pasti kalau misalnya sambil jalan pasti lebih ringan. Ketika kita bawa ke normal, sedikit lebih berat. Nah, dynamic sedikit. Jadi kayak ada volumenya gitu, kayak ada adjustmentnya, ada di volume 1, volume 2. Jadi kalau untuk yang normal itu volume 1, untuk yang dynamicnya volume 2. Ada fitur follow me home, find me car, dan steering wheel button, factory reset. Jadi kalau untuk ininya, nah ini agak bingung nih kalau misalnya kita back. Oh, backnya. Oke, jadi hanya fitur itu aja, comfort and convenience, driving and maintenance, and factory reset. Oke, cukup oke sih mobilnya. Di sini untuk spionnya seperti biasa. Ini ada untuk lampunya, lampu kuning. Nah, ini yang menarik nih. Kalau untuk buka tray sunroof, dia ada satu pencetan. Sekali tekan. Nah, ini yang unik cara buka sunroofnya. Kalau di Range Rover, circle untuk transmisinya pakai circle, tapi kalau di sini dipindahkan ke atas. Jadi kalau di Range Rover di bawah, dia di atas. Karena sama-sama mobil Inggris ya. Nah, ini dia. Sekarang kita di bagian baris kedua, passenger seat. Dengan tinggi gue 168. Duduknya juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Menurut gue sih pas ya. Dan ini nih, ini tadi duduknya gue masih ada satu jengkal kurang. Ini asik, masih asik banget. Sayang lantai di bawahnya ini tidak rata. Jadi kalau misalnya baris untuk bertiga, karena biasanya SUV itu berlima, nah jadi agak nyangkut nih seperti ini. Sudah ada ISOFIX kanan kiri, seat belt kanan kiri. Oh, dan di tengah juga ada seat belt. Ini desain handle-nya cukup oke. Jadi sebenarnya banyak pilihan untuk compact SUV. Tinggal kalian aja. Ada HR-V, ada MG, dan masih banyak lagi. Kalau di bawah 300 juta, kalian harus perhatikan. Yang pertama, duitnya ada apa enggak. Yang kedua, kebutuhannya. Yang ketiga adalah safety, after sales, handling, dan kenyamanan. Yang terakhir ini, safety, desain, handling, dan kenyamanan ada di MG. Sisanya pilihan kalian. Sampai ketemu di episode Papa Auto berikutnya. Stay safety, di rumah aja. Selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Sampai ketemu guys, subscribe, share ke seluruh dunia, komen mobil apa lagi yang harus di review, dan like. Thank you guys, bye bye.